Jadi apa kau pagi ini Bung Parmelak? Jadi Jampitsus. Sebentar Bung Parmelak, kayaknya Jampitsus nggak pakai kumis deh. Yang pakai kumis kayaknya Jaksa Agung. Berarti aku pagi ini salah kostum. Gak apa-apa aku salah kostum, yang penting gak salah informasi. Kalian tahu ya, kemarin Jampitsus baginya konferensi pers, malamnya mengundurkan diri. Baginya konferensi pers, klarifikasi sana sini, malamnya mengundurkan diri. Kenapa Pak? Disuruh presidennya. Tahu kayak gitu nggak usah buang-buang waktu. Ngapain konferensi pers? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Masyarakat udah nggak bisa dibodoh-bodohi Pak. Ya, masyarakat nggak bisa dibodoh-bodohi. Ya, tengok aja kemarin kasus MBG, kepala BGN baginya masih sidak barengan sama Bapak Prabowo. Malamnya dipecat. Besoknya diangkat kejaksaan. 3 orang lagi. Tapi itulah Pak hebatnya Pak BGN Pak, bawa kawan Pak. Bapak ada rencana bawa kawan Pak. Aduh, tepuk tangan dulu untuk presiden kita. Bapak dikasih tugas untuk memiskinkan koruptor. Betul Pak memang. Nadiem Makarim miskin. Suami Sandra Dewi jadi miskin. Risa Khalid miskin. Tapi kekayaan mereka Pak jangan juga dipindah ke rumah Bapak. Walaupun sebagian mundur teratur dia Pak. Pagi-pagi masih gagahnya dia, rumah di Sentul itu milik saya. Tapi kalau perkara uang itu ada pemiliknya, ada kegiatannya. Kenapa ngelantur ngomongan kawan ini? Kalau mau berbohong Pak, belajar sama Bung Parmelak, ahli. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Iya. Gimana mau asas praduga tak bersalah, Pak? Emas 74 kilo ditemukan. Punya siapa itu? Asas praduga tak bersalah untuk hal-hal tertentu. Kalau belum ada barang bukti, perlu penyidikan lebih dalam. Barang bukti ini jelas, 74 kilo dan uang 467 miliar. Punya siapa? Tapi minta tolong dulu, minta kepada Bapak Presiden, Pak, tolong atensi penuh 100%, Pak. Dan juga tugaskan KPK, Pak, karena KPK memiliki fungsi pengawasan di dalam tindak pidana korupsi seperti ini, Pak. Ya, kan nggak mungkin juga, Pak. Ini Jampitsus loh, Pak, dibawa ke Jaksa Agung, dibawa Jaksa Agung, Pak. Kalau yang mengawasi jaksa, Pak, nggak pakai Jaksa Agung, gimana ceritanya nanti? Jaksa Agung yang bikin ulah, yang bikin permainan, yang bikin tindak pidana korupsi. Ini misalnya kalau terbukti, kan begitu, dilakukan penyidikan. Masa Kejaksaan Agung juga, Pak, yang mengawasi? Aduh, bravo Polri. Nah gitu dong. Selama ini kan kayaknya kerja kepolisian kayaknya tertutupi kan. Dikit-dikit yang nangkap sana Kejaksaan Agung. Dikit-dikit nangkap sana Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung 3 kasus, KPK 1 kasus. Kejaksaan Agung 3 kasus, KPK 1 kasus. Udah ngumpul dulu 15 kasus Kejaksaan Agung, baru 1 kasus polisi. Nah sekarang biar tahu kalian, Pak, apa gak Pak itu?
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bayangkan kalian, ya, orang yang paling ditakuti nomor 2 di Kejaksaan Agung. Berani polisi menguntit dari 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu. Ini buktinya kalau Bapak Prabowo yang meminta, ya, untuk supaya Febri Ardiansyah ini mundur nih. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penertiban tegas usai tim gabungan kepolisian melakukan penggeledahan maraton di 12 lokasi berbeda. Kepala negara meminta Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri secara gentleman alih-alih melakukan pemecatan seketika demi memastikan reputasi dan stabilitas internal Kejaksaan Agung tetap terjaga. Arahan tersebut mengemuka pasca pertemuan di kediaman Widya Chandra pada Kamis pagi, yang dilaporkan mulai membahas beberapa nama figur internal Korps Adiaksa yang dinilai kompeten sebagai pengganti. Langkah dari pihak istana ini mencuat setelah tim gabungan Polri bergerak melakukan penyisiran aset di 12 titik strategis yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Bogor. Dalam operasi tersebut, penyidik Polda Metro Jaya berhasil mengamankan barang bukti signifikan berupa dokumen transaksi penting dan uang tunai asing dari dalam sebuah berangkas yang diletakkan tersembunyi di balik lemari kafe. Fokus pengembangan kasus kini diarahkan pada mekanisme penukaran uang melalui money changer yang diduga menjadi instrumen utama dalam skema dugaan pencucian uang jabatan tersebut. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Agung terpantau belum memberikan pernyataan ataupun konfirmasi resmi terkait beredarnya isu permintaan pengunduran diri terhadap sang Jampitsus. Oke, tapi ini udah clear ya, bahwasanya Jampitsus mengundurkan diri. Ya, Bapak Presiden nyuruh Jampitsus untuk mengundurkan diri. Kayaknya Bapak Presiden ini kayaknya pilih kasih deh. Kenapa sih Botak Dadan Hindayana Bapak pecat langsung? Kenapa gak suruh mengundurkan diri? Masa Bapak Jampitsus disuruh mengundurkan diri? Pecat langsung dong. Tapi gak apa-apa, sama-sama berhenti, kan begitu. Kita lihat aja besok ujungnya ini ya seperti apa. Paling ujung-ujungnya juga kayak si Botak. Aduh, ya. Tapi ini sebetulnya senada ya dengan apa yang dikatakan dan diucapkan dan dijanjikan oleh Burhanuddin ST, Kepala Kejaksaan Agung, biar tahu kalian ya. Dia mengatakan apa? Jangan main-main kepada anggota saya. Siapapun jaksa yang melakukan tindakan penyelewengan, maka tegas saya akan berhentikan. Wey! Bayangkan kalian, harusnya anak buahnya itu takut sama kumisnya. Ternyata kumis nggak berpengaruh apa-apa. Nggak takut juga. Ada juga yang silap makan uang negara. Waduh. Siapapun Anda, belakangmu siapa? Aku tidak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot. Dan saya pecat bila perlu. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Saya akan menjatuhkan saksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mencederai marwah institusi ini. Bentar dulu Pak, sebentar Bapak katanya mau mecat, ini kok disuruh mengundurkan diri? Katanya tanpa pandang bulu Pak. Terus berapa panjang rupanya bulunya Jampitsus ini Pak? Nggak Bapak langsung pecat? Kami akui Pak, bulu Bapak lebih panjang Pak. Tapi seperti yang Bapak katakan, tidak pandang bulu. Mau bulunya panjang, mau bulunya pendek, mau berbulu atau tidak berbulu, kalau melakukan penyelewengan, pecat. Sebentar dulu Bung Parvela, kayaknya agak aneh ku dengar bulu ini. Lah, bulu kumis maksudku. Aduh, padahal biar tahu kalian seperti Jampitsus, Jampidum, ya kan, Jaksa Muda Intelijen, ya. Setelah itu Jaksa Muda, Jaksa Muda Tindak Pidana Militer, ya. Itu semuanya langsung di bawah Jaksa Agung. Memang paten kali kawan ini, ya. Bisa silap Jaksa Agung dibikinnya, biar tahu kalian. Tapi kalau menurutku, ku bilang sama kalian, ya, tidak akan mungkin ini bermain sendiri. Terbukti ya. Kalau terbukti tidak akan bermain sendiri. Paling tidak dia bekerja sama dengan bawahannya, ya. Kalaupun dia tidak bermain dengan atasannya, dia bermain dengan bawahannya. Karena apa? Ya, misalnya, ya, dia seorang Jampidum, Jampitsus, kan begitu. Nah, kan seperti kemarin aku katakan, ya, ada beberapa korporasi, ada 8 perusahaan tambang, pengusaha tambang dipanggil tuh. Ya, ini menurutku loh ya. Itu kan dipanggil diam-diam.
dipanggil diam-diam, ya, diancamlah dengan tindak pidana korupsi dalam hal pajak, kan begitu. Padahal pajak ini kan berbicara tentang administrasi, ya. Pajak ini yang ngurusi kan Dirjen Pajak, ya toh. Yang ngurusin ini dari bawah Kementerian Keuangan. Ngapain diurusin sama kejaksaan, kan begitu. Nah, aku takutnya, ya, banyak perusahaan-perusahaan, ya, yang bisa dikatakan perusahaan-perusahaan yang rentan bermasalah, seperti perusahaan tambang ini, ya, bermasalah apa, ya, masalah katakanlah penyerobotan lahan, setelah itu tindakan merusak lingkungan, kan begitu. Nah, ini bukan sudah pasti, ya, ini bisa kemungkinan ya, dia peras ini perusahaan-perusahaan ini lewat siapa? Sudah pasti lewat anggotanya, kan begitu. Nah, aku dengar berita di tahun 2024, ya, permainannya seperti itu, ya. Dia suruh anggotanya, ya, untuk memeras. Ini masih berita, masih belum bisa dipertanggungjawabkan, ya, masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, ya, dia akan menyuruh stafnya, ya, dia akan suruh stafnya atau anak buahnya, ya, mereka akan mendatangi korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan, kan begitu. Nah, disariklah selanya, kan begitu. Nah, supaya mereka itu bisa beroperasi dan bisa berjalan perusahaannya, ya mereka cari damai lah, kan begitu. Cari damainya bagaimana? Ya udah, bayar upeti, kan begitu. Alah, di tempat kami minta maaf. Sedangkan oknum wartawan, biar tahu kalian, ini oknum loh, ya. Oknum wartawan itu, ya, itu berani minta upeti kepada kepala desa. Apalagi oknum penegak hukum. Paham, sama-sama paham lah kita. Yakin nggak kalian? Kalau emang terbukti nih orang, nggak mungkin berjalan sendiri. Kita akan lihat dulu, ya, apakah dia akan kicau mania? Kicau mania. Tapi terima kasih ya buat Bapak Jaksa Agung, ya. Mungkin oleh karena dorongan dari Bapak, ya, Jampitsus akhirnya mengundurkan diri. Terlebih lagi atensi dari Bapak Presiden. Ini luar biasa ini, ya. Setelah sekian lama loh, ya, akhirnya kepolisian menorehkan prestasi lewat Kortas Tipikor, Korps Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Sehingga biar tahu kalian, ya, di Polda Metro Jaya sekarang penuh karangan bunga. Sebagai tanda pujian bahwasanya kepolisian berani melawan kejaksaan. Bukan itu, Bung Parbelat. Kepolisian berani, ya, berani mengambil tindakan kepada siapapun yang melakukan tindakan pidana. Walaupun itu juga sama-sama penegak hukum, kan begitu. Ya, kita lihat ini, ya. Tapi untuk saat ini bukannya bilang apa, kayaknya dari Bung Parbelat dan itu Nusantara kayaknya belum ada deh. Nah, ini, ya, situasi di Polda Metro Jaya kemarin. Masih 3 karangan bunga. Kalau sekarang itu kurang sudah 30 itu. Oh, tapi dari sekian banyak karangan bunga, kalau memang ada sekarang, ya, di Polda Metro Jaya, yakin kalian, satu pun karangan bunga nggak ada dari kejaksaan. Tapi apapun yang apapun yang terjadi, kami mau katakan, ya, untuk Polda Metro Jaya, untuk Kepolisian Republik Indonesia maju terus. Walaupun kami sempat jengkel dengan kasus ijazah yang dikatakan palsu kemarin. Kalau untuk hal itu sampai saat ini aku masih belum bisa puji. Tapi kalau untuk hal ini, aku pujilah dulu sedikit-sedikit, ya. Aduh, tahu kalian, ya, rumah yang di Sentul itu, ya, rumah miliknya Jampitsus itu, ya, ternyata tidak didaftarkan di LHKPN. Nggak didaftarkannya. Ketahuan belakangan ini nggak didaftarkannya. Kenapa seperti itu? Ternyata sudah terjawab. Rumah itu memang khusus diperuntukkan
untuk menyembunyikan uang-uang haram. Karena apa? Rumahnya nggak seberapa, yang disimpan itu yang memang betul-betul seberapa. Harga rumah katakanlah 5 miliar, yang disimpan di berangkasnya 467 miliar. Bayangkan kalian. Lebih mahal isinya daripada rumahnya. Tak dilapor biar ini buktinya. Om Barbella nggak pernah nyerocos baik kayak gitu. Nyerocos baik bahasa apa itu? Kan begitu. Nah, yang lucunya lagi biar tahu kalian, di tengah-tengah kemelut yang sedang dihadapi Kejaksaan Agung, ya kan? Itu Wak Udin cari nama, dia cari panggung dia. Nongkrong dia biar tahu kalian. Apa dibilangnya? Kalau kepolisian Polda Metro Jaya bisa mengungkap bunker yang ada di rumah Jampitsus, saya minta kepolisian juga mengungkap dong bunker yang ada di rumah Jokowi. HTI. Apa-apa salah Jokowi. Anda banget sih loh. Oh, bukan HTI ya, ex-HTI ya. Oh iya, salah. Bagian apa? Hukum. Bilang hukum. Oh, pengacaranya HTI dulu ya. Oh iya. Wah Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu. Bisa nggak aku ketawa duluan? Nggak ada, aku ketawa dulu nggak apa-apa kan? Orang kan biasanya nonton dulu baru ketawa. Aku ketawa dulu baru nonton kan nggak ada masalah kan? Kita akan buktikan. Aku ketawa dulu baru nonton. Habis nonton aku nggak akan ketawa lagi. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya, yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Orang kayak Betor Suryadi kau percaya ya? Pantaslah kau nggak pernah menangkau kasus kau. Orang kayak gitu kau percayai. Betor Suryadi nggak usah kau percaya kawan. Emang kayak gitu tuh orang kalau kecilnya kebanyakan minum susu kental manis, pasar pramuka lah, bunker lah. Jadi kalau misalnya anak dikasih minum susu kental manis, ya itu otaknya memang kebanyakan halusinasi. Lebih parah anak yang kebanyakan minum minum susu kental manis dibandingkan ya orang tua yang pakai sabu-sabu. Kalau orang tua pakai sabu-sabu ketahuan fly dia, kan begitu. Berhalusinasi dia. Nah ini anak-anak dikasih susu kental manis. Seiring berjalannya waktu ternyata kita ketahui bahwasanya susu kental manis sejatinya bukan susu. Makanya kayak gitu isi kepalanya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya, belum ada buktinya. Yang pertama masalah pasar pramuka. Yang kedua masalah bunker. Ya, apa buktinya? Makanya gue bilang sama kau, jangan percaya sama orang yang kecilnya kebanyakan minum susu kental manis. Ngemil mecin. Minumnya susu kental manis, ngemilnya bisa mecin. Kayak gitu isi kepalanya jadinya. Udah fly, halusinasi, ngawur. Semua permasalahan di bangsa ini kau kait-kaitkan kau sama Bapak Joko Widodo. Ada-ada aja kau. Udahlah, kenapa kau? Lagi suntuk kau? Suntuk kau nggak diajak sidang? Lagi nggak enak perasaanmu gara-gara siapa? Gara-gara si Abdul Gofur Sangaji? Terhambat karirmu gara-gara Repli Harun?
Sakit hati kok gara-gara nggak ikut ke persidangan. Nggak bisa move on kalau gara-gara nggak dianggap. Mendingan Kaisar Refli Harun. Ini karir pertama, artinya apa? Nggak belum pernah menang, nggak belum pernah kalah. Kau udah berapa kali jadi pengacara? Minta maaf. Yang ku tahu ini nggak pernah menang. Yang ku tahu loh ya. Aku nggak bilang dia nggak pernah menang. Yang ku tahu. Kalaupun dia pernah menang, berarti aku nggak tahu. Karena aku nggak salah. Itu dia. Udahlah. Bitor Suryadi, Rustam Effendi, Rizal Fadila, Menu. Itu mau dipercaya. Bunda Mary. Nah, ini situasi terkini nih. Ya, sekarang di Polda Metro Jaya. Kita perhatikan. Kemarin ya, hari Jumat ya. Itu dia situasi terkini di Polda Metro Jaya ya. Jadi di dalam mengamankan kasus ya, karena ada kasus-kasus besar ini, kasus-kasus raksasa ini. Kalau ku bilang ya, jujur aja ku bilang, sebetulnya kepolisian ini ya dari dulu sebetulnya punya kemampuan untuk memberantas korupsi, kan begitu. Tapi kayaknya ya selama ini bakatnya ini terpendam ini. Makanya dibentuklah KPK. Maka kerjaan itu kebanyakan diambil kejaksaan. Karena bakat terpendam tadi. Terpendamnya kelamaan lagi. Harusnya mulai dari kasus kecil sampai kasus besar bisa diungkap. Kepolisian ya bisa menunjukkan bakatnya dari 30 tahun yang lalu. Nggak perlu itu namanya KPK. Begitu ya, tapi ya cuman mau dibilang sudahlah. Yang lalu sudahlah, biarlah berlalu. Ya, nih. Kita lihat dulu, kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu konferensi persnya siapa namanya Jampitsus ini. Perkara yang kurang jelas, mic dekatkan. Iya Pak. Sebut dari mana? Abeng Pak, Republika. Abeng dari Republika. Pak. Ya, Silakan. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset, apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampitsus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Polri saat ini? Itu aja Pak. Borongan di pertanyaan jadi. Apa digabung dulu? Ada lagi? Jawab Pak. Ya. Jawab Pak. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya.
ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Bertele-tele kau. Dari sini aja udah nampak kau panik, kau lapet. Ada yang punya. Yang punya siapa? Jujur ku bilang sama kalian, aku gak akan pernah menitipkan uangku di rumah orang lain 1 juta. Gak usah 1.100.000 pun contohnya aku titip uangku di sini ya. Goblok itu namanya. Kalau uang udah ada di dalam rumahmu, uangmu itu. Saking semangatnya. Uang siapa? Uang presiden. Uang siapa? Uang jaksa agung. Kalau segala sesuatu yang di dalam rumah kita, itu pada umumnya di bawah kepemilikan kita yang punya rumah. Kau akui itu rumahmu. Tapi masa uangnya nggak kau akui itu uangmu? Sekalian aja kau bikin pengumuman. Kawan-kawan di sini ada uang 467 juta. Minta tolong bagi siapa yang memilikinya, jemput ke rumah. Bikin aja pengumuman di media sosial. Bacere loh. Tahu kalian? Fakta berikutnya, harta yang dilaporkannya ke LHKPN, tahu kalian berapa? 18 miliar. 18 miliar. Padahal, biar tahu kalian faktualnya, aslinya harta dia berapa? 453 miliar. 453 miliar, yang dilaporkan 18 miliar, selisihnya 425 miliar. Lapet. Bayangkan kalian, berapa tahun kerja kalian mengumpulkan uang sebanyak itu? Gajinya puluhan juta. Puluhan juta ya gajinya, biar tahu kalian. Tapi uang sampingnya ini yang banyak. Karena apa? Ini lahan basah. Kenapa bilang? Kan ada beberapa jaksa muda, jaksa agung muda, ya kan, ada jaksa muda, ada Jampidum, jaksa muda, jaksa agung muda tindak pidana umum, ya, ada Jampitsus, ada jaksa muda intelijen, ada jaksa muda militer dan lain sebagainya, ya. Jadi biar tahu kalian, ya, kenapa aku bilang ini dari semuanya ini yang paling lahan basah gitu loh. Karena apa? Karena Jampitsus ini ya menangani permasalahan korupsi, masalah hak asasi manusia. Setelah itu masalah pencucian uang. Ya, sementara Jampidum ya itu perkara pembunuhan, perampokan, penganiayaan. Nggak ada uang masuk di situ. Kalaupun ada contohnya sedikit. Nah, kalau korupsi, TPPU dan lain sebagainya, itu kan kerjaan orang-orang kaya. Aduh, mudah-mudahan ya kita bisa tercerahkan lewat peristiwa ini bahwasanya ya satu pun penegak hukum di bangsa ini nggak ada yang bisa dipercaya. Ingat itu ya, satu pun nggak ada yang bisa dipercaya. Jadi siapa yang bisa dipercaya Pupar Belak? Tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Ngapain kita percaya sama manusia? Kan begitu. Tapi kenapa Pupar Belak kalau misalnya hilang motormu, kalau lapor sama polisi? Aku jujur gue bilang sama kalian, aku pernah kehilangan motor, lapor sama polisi, tapi ya udahlah. 2 kali motorku, 1 lagi motor mertua. Nggak perlu kusebutkan di mana, tapi kayaknya ya sudahlah. Ya, itu aja ya. Tapi apapun ceritanya, kami masih percaya bahwasanya kepolisian ya itu boleh bekerja dengan baik. Oke, jadi itu dulu dari Pupar Belak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata.
Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.